Selamat datang Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung Wibowo, beserta Ibu Hani Pramono, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Rano Karno di Taman Literasi Marta Christina Tiahahu. Di mana Bapak Gubernur beserta rombongan baru saja datang dari area ASEAN Fest. Seperti encang-encing, nyababe dan kite-kite nih yang tadi sebelumnya juga udah habis main ke berbagai booth yang ada di ASEAN Fest. Udah lihat-lihat booth kuliner, udah melihat karya-karya kreatif di ASEAN Fest. Begitu pula dengan Bapak Gubernur beserta dengan rombongan yang saat ini sudah hadir di area Taman Literasi Marta Christina Tiahahu. Dan sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan gelaran pencanangan HUT ke-498 Kota Jakarta. Untuk itu kami persilakan kepada seluruh tamu undangan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah kami sediakan dan bersiap untuk dimulainya acara hari ini. Sudah tidak sabar dengan berbagai keseruan yang pastinya akan kita saksikan, akan kita rasakan bersama-sama. Dimana lagi kalau bukan di acara pencanangan HUT 498 Kota Jakarta hari ini yang akan kita rayakan, yang akan kita saksikan bersama-sama. Hadirin sekalian, selamat datang di Taman Literasi Marta Christina Tiahahu. Dan inilah rangkaian acara pencanangan HUT ke-498 Kota Jakarta. Anak Betawi, 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 anak Betawi. Anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Anak Betawi gak berbudaya katanya. Aduh sialan, nih Sinul anak Betawi asli. Kerjaannya sembahyang mengaji, tapi jangan bikin dia sakit hati. Dia beri sekali, orang bisa mati. Anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Anak Betawi gak berbudaya katanya. Aduh sialan, nih Sinul anak Betawi asli. Kerjaannya sembahyang mengaji, tapi jangan bikin dia
sakit hati. Dia beri sekali, orang bisa mati. Terimalah salam takzim dari Teater Abang None Jakarta. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Boleh dong kita berikan tepuk tangan dari Abang None Jakarta, Nandak Sidul. Kirain tadi Waduh. beneran kayak penampilan yang ini dari dancer kenamaan, ternyata enggak, ini dari Abang None loh, luar Keren biasa. sekali. Boleh dong tepuk tangannya sekali lagi buat sore hari ini. Luar biasa meriah ya Yo ya. Wah, sudah hari bersama kita di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tar dulu. Gak bisa nih kayaknya begini ya Yo. Hah? Pantun dulu deh kita nih ya. Boleh. Daun salam dinasti rames. Cakep. Asik. Daun kemangi di sarapan pagi. Cakep. Kok jawab salamnya masih lemes? Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencang-kencangnya babe gitu dong, suaranya kedengeran kan enak. Sedep nih kita ya kalau begini ya. Karena semangatnya terdengar sangat luar biasa. Boleh kita tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih. Semuanya Bapak Ibu encang-encingnya Babe yang udah hadir, udah rame-ramean, kita pokoknya ngumpul di sini sore hari ini ya. Dan serta warga Jakarta pastinya juga yang menyaksikan acara ini, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Senang banget karena hari ini nih ya, Iya. saya Aryo Astungkoro dan rekan saya. Saya Davi Andri, di mana kami berdua hari ini yang akan memandu gelaran Pencanangan HUT ke-498 Kota Jakarta. Luar biasa sekali, udah gak sabar ya Yo Pasti ya. dong, ini sore hari ini sangat spesial sekali karena Ya. mohon izin sebelumnya ada gubernur, tamu-tamu negara dan kemudian warga tuh kumpul bareng di Taman Literasi Marta Christina Tiahahu. Asik. Jadi seru sekali, terima kasih sudah hadir bersama Terima kami semua tamu kasih. undangan. Aduh, dan dari sini bisa kita lihat juga nih Bapak Gubernur nih duduknya barengan sama teman-teman juga, sama teman-teman komunitas. Wah. Asik banget. Ini kesempatannya langka nih kita bisa deket-deketan sama Bapak nih ya Pak ya. Pantes senyumnya pada sumringah bener Iya, ya. nih udah pada gak sabar. Bejejer semua di belakang ya Yo ya. Aduh, boleh saya Waduh. nyelip sedikit mungkin Pak Gubernur? Agak, udah sempit yuk. Udah sempit ya? Ya udah nggak Udahlah, apa-apa. Kita sapa aja dulu deh yang udah hadir di sini ya. Yuk atu-atu yuk. Bener. Nah ini karena sudah seru sekali tadi penampilan juga dari Abang None. Kayaknya udah paling benar kalau sekarang kita langsung ya. Memulai acara puncak pencanangan sore hari ini. Yes. Dengan menyapa para tamu undangan yang sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita. Di Taman Literasi Marta Christina Tiahahu. Yang terhormat, Deputy Secretary General of Asia for Community and Corporate Affairs, Bapak Nararya S. Suprapto. Terima kasih Selamat Pak sudah sore, bergabung bersama Bapak. kami. Terima kasih banyak. Yang berikutnya juga Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung Wibowo beserta Ibu Hani Pramono. Selamat sore Bapak Ibu. Waduh, Tentunya juga kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Rano Karno. selamat sore.
Berikutnya juga hadir bersama dengan kita Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ibu Ima Mahdia dan Bapak Wibi Andrino. Dan tentunya kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Panitia HUT ke-498 Kota Jakarta, Bapak Marullah Batali. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak. And honored representatives of fellow Southeast Asian nations juga hadir bersama dengan kita. Terima kasih. Tentunya kepada para pejabat di lingkungan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Para staf khusus gubernur. Dan pastinya juga para jajaran direksi Detikkom. Semuanya selamat sore. Selamat sore dan boleh minta tepuk tangannya semuanya kepada seluruh tamu undangan yang sudah bergabung bersama kita sore hari ini ya. Bukan lagi. Bapak Ibu, encang-encingnya babe nih ya acara kita yang seru banget di sore hari ini. Ini adalah hasil dari kolaborasi Pemprov DKI dengan Detikkom yang didukung oleh MRT Jakarta, Transjakarta, Pamjaya dan juga PT Bank DKI. Boleh dong tepuk tangannya. Nah kita tentunya pengen tahu seperti apa rangkaian dari HUT DKI Jakarta tahun ini yang mungkin berbeda kali ya dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi langsung saja kita akan mengajak Bapak Ibu dan semua tamu-tamu yang hadir di sini untuk mengikuti laporan Ketua Harian Panitia HUT ke-498 Kota Jakarta yang juga merupakan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Ibu Suharini Eliawati. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena alhamdulillah pada sore hari ini di tempat yang sangat menyenangkan ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu-tamu kebanggaan kita, tamu-tamu panutan kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur DKI Jakarta beserta Ibu. Terima kasih ya Pak berkenan rawuh di acara kita. Bapak Wakil Gubernur terima kasih ya Pak. Kemudian Pak Sekda terima kasih Pak izin saya memberikan laporan. Kemudian Deputi Sekretari General of ASEAN for Community and Corporate Affairs Bapak Nararia. Terima kasih ya Pak. Kemudian Bu Ima mewakili DPRD DKI Jakarta. Terima kasih Ibu. Kemudian seluruh staf khusus Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, kemudian sahabat saya seluruhnya, Kepala OPD yang sudah berkenan memberikan supportnya untuk kita semuanya. Izin melaporkan Bapak Gubernur bahwa acara ini adalah tidak akan bisa berjalan dengan lancar tanpa kolaborasi dengan Detikkom saat sekarang ini dibantu oleh kawan-kawan MRT. Boleh tepuk tangan untuk MRT, Detikkom, kemudian seluruh stakeholder yang membantu acara kita. Nah ini alhamdulillah masyarakat juga antusias menunggu seluruh rangkaian acara. Izin menyampaikan Bapak Gubernur bahwa pencanangan HUT ke-498 tahun ini memang kita lakukan di Taman Literasi. Karena ini nantinya akan menjadi beranda bagaimana DKI Jakarta ke depannya cita-cita kita semuanya adalah menjadi ibu kota ASEAN. Kemudian selanjutnya kami melaporkan Bapak Gubernur dan Ibu Bapak semuanya. Ini adalah awal dari seluruh rangkaian yang akan kita selesaikan pada tanggal 30 Juni 2025. Tematiknya pada sore hari ini adalah kita nanti akan bersama-sama mendengarkan bagaimana Pak Gubernur akan mencanangkan mulainya seluruh rangkaian kegiatan HUT DKI Jakarta ke-498. Tematiknya yaitu dengan adanya aktivasi taman, kemudian dengan Jakarta Future 500 tahun, kemudian selanjutnya adalah kita ingin bersama-sama bekerja sama dengan kawan-kawan negara-negara tetangga. Ibu Bapak yang saya hormati, izin menyampaikan tadi kita bersama-sama melihat Innovation Week, kemudian ASEAN Fest, kemudian pencanangan HUT ke-498 Kota Jakarta itu sendiri, dan peresmian Blok M Hub.
Ibu Bapak semuanya, seluruh rangkaian adalah bantuan dari OPD semuanya terdiri dari 73 kegiatan. Diawali nanti malam, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nanti malam ada festival lampu yang dilakukan di lapangan Banteng, kemudian di Museum Wayang di Kota Tua, itu kita akan melakukan wayangan semalam suntuk. Kemudian mengawali nantinya mendekati acara puncak tanggal 22 Juni, tentu kita akan melakukan ziarah ke Taman Kalibata yang kemudian oleh kawan-kawan wali kota biasanya melakukan ziarah di tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kotanya tersendiri. Izin menyampaikan sebelum saya menutup acara, Ibu Bapak semuanya, saya akan membaca pantun untuk memberikan semangat kita semuanya. Yang di atas bantu cakepnya ya. Beli ketupat di Kalibata. Cakep. Ditambah sambal dan daun pepaya. Cakep. Selamat menyambut HUT Kota Jakarta. Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih pada Ibu Suharini Eliawati. Kami persilakan kembali tempatnya. Dan seperti yang tadi juga sudah diceritakan bahwa di tempat acara ini adalah tempat berkumpul bagi para anak muda. Setuju. Blok M Hub ini tempat kita bisa kulineran, networking. Dan kita juga sebenarnya penasaran nih, kenapa sih tempat ini yang dipilih gitu ya untuk penyelenggaraan acara kita hari ini nih Yo? Ya, karena sebenarnya Taman Literasi Blok M ini masuk ke dalam kawasan Blok M Hub yang baru aja diperbaharui dengan wajah yang baru. Dan Blok M Hub ini gak cuma sekedar mengkoneksikan antar moda transportasi publik aja, tapi juga kemudian menjadi blok meet up untuk kita semuanya dan semua kalangan seperti halnya sore hari ini ya. Weh. Wah seru banget soalnya pada kumpul tuh di atas, di bawah semuanya udah lengkap ya. Itu dia. Nah, seperti apa sih sebenarnya kita juga penasaran alasan dibalik dipilihnya tempat ini dan seperti apa nanti perubahan wajah dari Blok M Hub ini yang juga istimewa sekali pastinya untuk Jakarta. Langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini. Di jantung Jakarta Selatan, berdiri sebuah kawasan yang sejak lama menjadi saksi dinamika ibu kota Blok M. Sebuah nama yang mungkin sederhana, namun menyimpan perjalanan panjang sejarah, Urban Jakarta. Blok M mulai dikenal sejak tahun 50-an, ketika kawasan ini mulai dirancang sebagai bagian dari pengembangan Kebayoran Baru. Namun pamornya mulai meroket saat terminal Blok M resmi dibuka pada tahun 60-an. Terminal ini menjadi penghubung vital berbagai kawasan di Jakarta dan sekitarnya. Saat itu, Blok M pun menjelma jadi titik temu. Era 80-an hingga 90-an menjadi masa keemasan. Mall Blok M, Melawai, dan Pasaraya jadi pusat perbelanjaan legendaris. Disinilah tempat anak muda berkumpul dan berkreativitas. Namun, gemerlap itu sempat meredup. Terlebih saat pandemi COVID-19 melanda di tahun 2020. Jumlah pengunjung menurun, banyak toko tutup, dan denyut kehidupan Blok M sempat nyaris tak berdetak. Beruntung, masa keterpurukan itu berangsur pudar. Harapan muncul ketika MRT Jakarta mendapat mandat sebagai pengelola kawasan berorientasi transit Blok M. MRT Jakarta melakukan revitalisasi besar-besaran. Area terminal dipercantik dan mengintegrasikan moda MRT dan bus Transjakarta. Lebih dari itu, taman-taman dibangun dan pusat kuliner mulai tumbuh kembali. Ruang kreativitas seperti M Block Space dan Taman Literasi menyuntikkan semangat baru, menghadirkan ruang bagi seni, skena musik, komunitas, dan usaha lokal. Tentu saja hal ini selaras dengan visi pemerintah untuk mewujudkan Blok M menjadi Green Creative Hub.
Waduh, itu dia transformasi Blok M dari masa ke masa ya, Yo. Aku cukup mengalami dan cukup merasakan bagaimana perubahan yang berarti begitu ya. Dan melihat sekarang Blok M sangat luar biasa sekali. Keren banget. Dan gak jauh dari sini juga, persis Betul. banget dari tempat kita berdiri. Ini juga berdiri Gedung Sekretariat ASEAN yang menjadi pusat kegiatan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Betul sekali. And as the home of the ASEAN Center, Jakarta proudly hosts the ASEAN headquarters. And on this special occasion of Jakarta's anniversary, we are honored to welcome ASEAN representatives and showcase ASEAN's excellence through ASEAN Fest. And now let's extend a warm welcome to the Deputy Secretary General of ASEAN for Community and Corporate Affairs. Please welcome His Excellency Nararia S. Subrapto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya menyampaikan remark saya dalam bahasa Inggris. His Excellency Mr. Pramono Anung, Governor of the Special Capital Region of Jakarta, Excellencies, Committees of the Permanent Representatives of ASEAN Member States, Excellencies of the ASEAN Dialogue Partners, and Mr. Tuhiyat, President Director of PT Mass Rapid Transit, Head of ASEAN Centers, entities, and distinguished ladies and gentlemen. I'm delivering my remark on behalf of the Secretary General of ASEAN, Dr. Kau Kim Horn, who is currently, unfortunately, away for the ASEAN Summit that is taking place at the moment in Kuala Lumpur, but he would like to wish his best and success for this event today, and he hopes to be here for the next time around. As earlier mentioned, sebelumnya sudah disampaikan, the ASEAN Secretariat has been proudly hosted at this in Jakarta since 1981. Semenjak 1981, Gedung ASEAN Secretariat itu berdiri di Jalan Sisingamangaraja 70A. Ever since, there's been a lot of involvement. Perkembangan ASEAN dari yang awalnya berjumlah dari 4, 5, 6 ke 10, hari ini menjadi 10 dan dalam waktu dekat semoga akan hadirnya Timor Leste dalam keluarga ASEAN. As we stand at the opening of the ASEAN Fest, there is a great importance that has been put on the importance of the operation and function of the ASEAN Secretariat. Sebagaimana mungkin dapat saya sampaikan bahwa Gedung ASEAN Secretariat ini selama ini telah menjadi host tuan rumah beberapa rangkaian rapat-rapat nasional, regional maupun internasional. Over a year ago, rapat-rapat tersebut mencapai ke 1.600 dengan beberapa macam kunjungan dari wakil-wakil daerah. Dalam kaitan ini, saya ingin menyampaikan heartfelt congratulations on the ASEAN Fest 2025 as an event that kickstarted the series of the 498th anniversary of Jakarta. The ASEAN Secretariat would like to highly value the new Jakarta Governor, Bapak Pramono Anung, for his very strong and unwavering support to sustainably promote ASEAN. We are extremely pleased should the ASEAN's nuance be part of the Block M transit-oriented development. At the end, we trust the tagline of Sukses Jakarta, untuk Indonesia is a success to ASEAN juga. We stand ready and are looking forward to any further possible collaboration in parallel with the Jakarta Provincial Annual Agenda. Thank you, terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat sore. Terima kasih, thank you very much Mr. Nararia S. Suprapto. Kalau tadi ketua panitia sudah, pimpinan ASEAN juga sudah, kita langsung mau ke puncak acaranya. Kita akan langsung mengundang Pak Gubernur ke atas panggung. Untuk itu pada yang terhormat Bapak Pramono Anung Wibowo, kebanggaan kita semuanya, kami persilakan untuk dapat memberikan dan menyampaikan sambutannya. Silakan Pak. Betul sekali.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Deputy Secretary General of ASEAN for Community and Corporate Affairs, His Excellency Bapak Nareya Suprato yang saya hormati, sungguh saya hormati. Bapak Rano Karno, Wakil Gubernur. Ibu Wakil Ketua DPRD yang hadir, Ibu Ima dan Ibu Rani yang saya hormati. Kemudian Bapak Sekda, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan juga Honor Representative of Fellow Southeast Asian Nations, para pejabat di lingkungan pemerintah DKI Jakarta. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran kita semua pada hari ini, bahwa kita bisa menyaksikan pencanangan awal dari kegiatan HUT Jakarta yang ke-498. Kawasan Blok M, tempat cari makanan. Bersama kawan sembari bersuka cita. Selamat datang para hadirin sekalian, bersama kita canangkan HUT Kota Jakarta. Saudara-saudara sekalian, hari Jumat yang lalu saya ke sini, ke tempat ini, memulai untuk dicanangkan pedestrian atau trotoar dibangun, disambungkan di seluruh tempat yang ada di tempat ini, kurang lebih 1,3 km. Saya menyampaikan, pedestrian yang kita bangun ini harus ramah buat difabel. Dan juga harus memikirkan Jakarta untuk kepentingan jangka panjang. Maka untuk itu saya sangat bergembira dalam pencanangan hari ulang tahun ke-498 Kota Jakarta, bahwa kita telah mempersiapkan satu hub baru yang disebut dengan hub M Block Jakarta. Saudara-saudara sekalian, baru 2-3 hari yang lalu saya telah meresmikan trayek baru dari PIK 2 ke Blok M. 2 minggu yang lalu saya meresmikan trayek dari Alam Sutra ke Blok M. Dan saya juga akan meresmikan 2 trayek lainnya dari Saben area atau daerah penyangga ke Blok M. Maka dengan demikian Blok M ini menjadi hub baru. Tadi saya ditunjukkan oleh Direktur Utama MRT bahwa akan ada tempat yang menurut saya itu merupakan simbol dari sesuatu yang kita bangun untuk betul-betul membuat adat istiadat budaya Betawi itu merupakan budaya utama yang ada di Jakarta ini. Maka kenapa kemudian kami memilih tema utama dalam hari ulang tahun ini menjadi kota global dan berbudaya Jakarta ini. Kota global sekarang ini kita nomor 74 dari 156. Kita mempunyai target 2029, kita akan berada di 58 atau top 50. Apakah bisa? Saya yakin, hakul yakin, pasti bisa kalau kita mau bekerja bersama-sama. Maka keinginan kita menjadikan Jakarta kota global yang berbudaya adalah spirit yang luar biasa. Maka pada hari ini bekerjasama dengan Detikkom, MRT, LRT, Transjakarta, dan sebagainya, kita memulai hal yang baru. Bahkan di dalam pencanangan hari ini, saya berpesan kepada panitia, bisa enggak Fajar Nur itu ditampilkan nyanyi Putri Iklan di tempat ini? Karena ini bagian dari kita untuk memperkenalkan ke depan. Saya sebenarnya minta 3, Sabrina, Fajar Nur, sama Juicy saya sengaja, Juicy Luisi. Kalau itu bisa tampil di sini, apalagi menyanyi Putri Iklan, Fajar Nur,
Saya yakin akan viral di tempat ini. Maka untuk itu saudara-saudara sekalian, kami betul-betul ingin membuat Blok M Hub ini menjadi hub yang hidup 24 jam. Maka kenapa kemudian Taman Literasi ini termasuk yang dibuka 24 jam. Dan dalam waktu dekat, mudah-mudahan bulan depan atau 2 bulan lagi, Taman Leuser, Ayodhya, dan Langsat, kita mulai pembangunan untuk disatukan menjadi taman dengan luas 6,2 hektar dan mempunyai jogging track, dibuka 24 jam bagi warga Jakarta. Saya yakin kalau itu bisa dilakukan, maka Jakarta akan mempunyai banyak alternatif. Orang mau bersilaturahmi, berekspresi, tampil di ruang publik, dan sebagainya, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kenapa Blok M Hub ini saya meyakini akan menjadi salah satu masa depannya Jakarta? Karena infrastrukturnya cukup baik. Karena masyarakat sudah semuanya tahu tentang Blok M. Karena banyak orang yang dulu patah hati di Blok M ini. Karena orang banyak yang jatuh cinta di Blok M ini. Karena Bang Dul menjadi terkenal karena salah satunya di Blok M ini. Maka dengan demikian saudara-saudara sekalian, saya hakul yakin bahwa pilihan kita menjadikan Blok M Hub ini tidak akan salah. Untuk itu saudara-saudara sekalian, kami memerlukan dukungan support dari masyarakat Jakarta. Kami akan melakukan pembenahan tidak hanya di dalam area Jakarta sendiri. Saya menggagas apa yang disebut dengan Trans Jabodetabek. Tidak lagi Transjakarta. Karena percuma hanya memikirkan Jakarta, karena yang membuat Jakarta itu kemudian pagi atau sore hari menjadi macet, karena ada 4 juta lebih orang datang, 4 juta lebih orang keluar dari Jakarta. Itulah yang kita pikirkan bersama-sama. Saya meyakini kalau Trans Jabodetabek ini bisa segera kita lakukan, termasuk nanti warga di luar Jakarta, warga Bogor, warga Depok, warga Bekasi, Banten, Tangerang Selatan, bahkan sampai Cianjur, menjadi Trans Jabodetabek, maka kepada 15 golongan akan kita bebaskan. Termasuk yang sekarang sudah dibebaskan untuk Transjakarta. Kita yang belum bisa membebaskan adalah untuk KRL. LRT sudah, MRT sudah, Jaklingko sudah. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Maka untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama membuat Blok M Hub ini menjadi salah satu hub utama untuk Jakarta. Selain itu dalam kesempatan ini, kami akan betul-betul membuat Jakarta itu menjadi kota global yang naik peringkatnya, tetapi tidak kehilangan budaya utamanya, yaitu budaya Betawi. Dan dalam kesempatan ini, sebagai langkah awal hari ulang tahun Jakarta yang ke-498, saya juga ingin memohon doa restu dari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. MH Tamrin, yang patungnya ada di Jalan Merdeka Selatan, akan kami buat patung baru yang ada di Jalan Tamrin. Tepatnya nanti kami akan umumkan
Dan patungnya tidak boleh lebih rendah dari patung Jenderal Sudirman. Karena bagian penghormatan kita kepada tokoh Betawi, tokoh pemikir yang namanya M. H. Thamrin. Patung lamanya, seizin Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya akan taruh di balai kota. Penghormatan kita kepada M. H. Thamrin. Maka dengan demikian mudah-mudahan ini semuanya berjalan dengan baik dan kami akan meyakini bahwa Jakarta ke depan mudah-mudahan akan membuat warganya lebih bahagia, lebih sejahtera, lebih merasa memiliki, dan yang paling penting adalah anak-anaknya bisa bersekolah dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa meridhoi setiap ikhtiar kita demi Jakarta yang maju, lestari, dan membanggakan. Izinkan dalam kesempatan ini, saya akan menutup dengan pantun penutup. Mudah-mudahan suara saya memang sengaja serak untuk memberikan, ini gubernurnya udah kerja keras, mudah-mudahan dikasih ini. Saudara-saudara sekalian. Monumen nasional gagah bangunannya. Membuat siapapun kagum melihatnya. Sebentar lagi Jakarta bertambah usianya, kita dukung menjadi kota global yang berbudaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Gubernur untuk tetap bersama kami karena selanjutnya akan ada pencanangan HUT ke-498 Kota Jakarta. Namun sebelumnya kami akan mengundang ke atas panggung Deputy Secretary General of ASEAN for Community and Corporate Affairs, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ibu Hani Pramono, kami persilakan. Dan juga kepada Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dan juga Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Panitia HUT ke-498 Kota Jakarta, dimohon perkenan untuk bisa bergabung dengan Bapak Gubernur. Ya. Kepada Bapak Gubernur, dipersilakan untuk menyampaikan pernyataan pencanangan HUT ke-498 Kota Jakarta dan revitalisasi Blok M Hub. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya membacakan pencanangan, saya ingin terima kasih secara khusus buat warga Jakarta yang sudah hadir di atas semuanya. Ini adalah cermin bahwa bagaimana mereka semua merasa memiliki kotanya, kota Jakarta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Sabtu 24 Mei 2025, hari ulang tahun ke-498 Kota Jakarta dan revitalisasi Blok M Hub secara resmi saya nyatakan dicanangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini pencanangan HUT ke-498 Kota Jakarta dan revitalisasi Blok M Hub resmi dicanangkan. Silakan kami persilakan untuk bisa berfoto bersama. Iya, Bapak dan Ibu kami mohon kesediaannya untuk dapat maju ke depan. Karena selanjutnya kita akan berfoto bersama. Kami persilakan. Silakan Bapak Ibu boleh mengambil posisi di depan podium untuk bersama-sama menghadap ke kamera. Juga beserta para tamu dari negara-negara sahabat. Dipersilahkan untuk bergabung bersama. Silahkan. Boleh menghadap ke kamera. Iya, kami persilakan untuk dapat berfoto bersama.
Iya, boleh pose yang formal dulu nih ceritanya nih. 1, 2, 3. Boleh senyumnya sekali lagi. 1, 2, 3. Sepertinya sekarang kita mau bareng-bareng dengan menyongsong 5 abad kota Jakarta. Nah. Boleh silahkan Bapak dan Ibu. Posenya boleh. Iya. Kita akan hitung mundur 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Dan untuk menambah keseruan pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama. Seperti janji tadi Pak Gubernur, Kita akan please lanjut welcome. seru-seruan bareng. Ini dia Fajar Nur. Ayo Bapak Ibu.